ini kita akan membahas mengenai peran RT RW dalam membentuk budaya tangguh bencana, terutama pada masa pandemi seperti ini. Untuk hari ini kita punya 4 narasumber. Yang pertama nanti yang akan berbicara adalah Pak Suratin. Kemarin kita udah ketemu ya Pak ya? Oke. Siap. Nah hari ini Pak At juga join lagi, nanti beliau akan berbicara pertama kali. Pak At ini merupakan penggiat sosial budaya, lalu berperan juga di luar negeri, dan kebudayaan Jawa Barat juga di Jabar Quick Response. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada juga Kang Reza ya. Nah ini nama lengkapnya Muhammad Repe Riza Furqon. Beliau adalah salah satu peneliti di BMH, ahli kebencanaan dan lingkungan, dan lulusan S2 Teknik Lingkungan ITB. Kemudian dari RT RW kita juga sudah punya narasumber yang akan sharing di sini. Yang pertama ada Kang Syarial atau biasa dipanggil Kang Iyal, lulusan D3 PAP Unpad. Kemudian untuk saat ini menjabat sebagai Ketua RT 06 RW 10 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani. Masa jabatannya dari April 2017 sampai April 2020 ya. Kemudian program kerja selama beliau menjabat sebagai RT ini ada di keamanan lingkungan dan kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua ini ada catat nih. Kang Muhammad Ganjaran Sari atau Kang Daldaninuk, lulusan FSMD ITB tahun 91, Ketua RW 11 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying. Ini menjabat sejak tahun 2018. Oke, itu profil singkat para narasumber kita. Sekarang kita akan mulai langsung ke Pak At dulu, Pak At ya. Kita biarkan dulu untuk... Insya Allah siap. Asik. Oke, siap. Jadi Pak At, silakan memaparkan dulu bahasannya, kemudian nanti setelah itu ada Kang Renza, kemudian ke Kang Iyal, dan Kang Minuk terakhir nggak apa-apa ya? Oke, setelah itu baru nanti kita akan buka sesi untuk diskusinya ya. Silakan Pak At, mangga. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Sampurasun. Kang Tete yang terhormat, semoga kita sehat-sehat semua. Terima kasih sudah mau ketemuan lagi kita di obrolan yang mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan penuh manfaat. Saya ingin menyampaikan semacam ikhtisar lah ya untuk perbincangan kita kali ini. Namun lebih dari segi non teknis sebetulnya, karena segi teknis nanti 3 pembicara berikutnya itu ahlinya gitu. Saya ingin mengatakan begini sebetulnya, marilah kita bersepakat bahwa saat ini kita tengah berperang. Jadi supaya ada sense of crisis, ada rasa kedaruratan kita bahwa kita ini tengah berperang. Perangnya hebat, karena apa? Karena kita melawan musuh yang tidak kelihatan, tapi daya bunuhnya tinggi luar biasa. Bahkan negara-negara yang mahir berperang, negara-negara Eropa Barat, Amerika, Cina, nggak berdaya juga melawan musuh ini gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita tengah berperang supaya ada sense of crisis dari kita, dan kita sekarang sedang darurat luar biasa. Lebih darurat lagi karena apa? Karena strategi perangnya belum kita bisa rancang secara teliti, akurat, meski di dunia ini banyak ahli perang. Karena apa? Karena kasus semacam ini gitu ya, nggak ada presidennya sebelumnya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Itu kan diakui oleh seluruh dunia bahwa sekonyong-konyong virus ini perilakunya mengherankan gitu ya. Daya bunuhnya tinggi, sehingga semua orang seperti tergagap-gagap. Bagaimana sebetulnya strategi yang paling benar menghadapi virus ini, meski tentu saja semua pergerakan kemudian ada landasan ilmiahnya, berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu juga yang harus kita sadari, sehingga dalam situasi seperti ini, inisiatif sesederhana apapun itu pantas untuk dilaksanakan.
Karena kita akan mencari substansi bagaimana kita memenangkan pertarungan ini. Karena ini perang yang tidak ada presiden sebelumnya, melibatkan seluruh warga negara kalau kita berbasis negara ya. Jadi melibatkan orang per orang, melibatkan ke semua. Gitu. Ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga dalam teori perang itu disebut perang semesta sebetulnya ini. Nah, dalam perang semesta sebetulnya semua orang itu menjadi bagian penting dari unsur pertahanan. Nah, akan tetapi kita harus menyadari bahwa kita itu pertama bukan tentara gitu ya, kecuali yang tentara, yang ahli perang. Bagaimana dalam lingkup sosial, bagaimana sebetulnya dalam lingkup sosial kemasyarakatan kalau kita menghadapi semacam begini. Nah, yang sekarang kena digagas gitu ya oleh banyak pihak, termasuk oleh negara, oleh pemerintah itu, yaitu semacam gerakan budaya, semacam cultural movement gitu. Kenapa gerakan budaya? Gerakan budaya itu syaratnya melibatkan semua manusia, semua orang, karena semua manusia adalah pelaku budaya. Nah, jadi kita akan bicara dalam term itu sebetulnya, bahwa kita tengah mengupayakan sebuah gerakan budaya gitu ya untuk menghadapi perang semesta ini. Jadi kata kuncinya adalah kita menghadapi. Jadi kata kuncinya saya kira yang pertama kita menghadapi perang, kita melibatkan semua orang dan kita harus berderap melalui semacam gerakan budaya. Gerakan budaya syaratnya itu ya. Jadi gerakan budaya syaratnya itu sebetulnya seperti yang kita bicarakan minggu lalu ya, pekan lalu, itu berbasis kebersamaan, berbasis gotong royong. Dan karena ini tengah berperang dan kita ingin memenangkan perang, sehingga setiap individu, setiap siapapun juga yang terlibat dalam gerakan ini, kata kunci yang paling penting adalah saling menguatkan. Bisa ingin garis bawahi, saling menguatkan. Jadi kita ini sebetulnya tengah merancang strategi yang paling jitu untuk menghadapi peperangan ini, sambil kita saling menguatkan. Nah, jadi jangan sekali-kali ada presiden untuk saling melemahkan, apalagi saling menegasikan. Bahayanya luar biasa. Bagaimana saling melemahkan itu? Misalnya sekarang berita-berita yang simpang siur membuat masyarakat bingung, itu akan melemahkan pertahanan kita. Lalu hoax, apalagi hoax yang jahat betul ya, yang kontraproduktif terhadap pergerakan kita, itu juga melemahkan pertahanan kita. Padahal kita tengah dalam situasi ketika kita fisik, pikiran gitu ya sehat, harus sehat, jasmani, rohani harus kuat gitu, karena kita menghadapi peperangan. Nah, kemudian saya ingin mengatakan begini, bagian kita masyarakat gitu ya, adalah sekarang menguatkan panglima perang kita. Panglima perang kita itu sebetulnya adalah yang sepakat kita tunjuk, yang sepakat kita akui sebagai aparat pemerintahan. Karena merekalah sebetulnya aparat pemerintah yang harus melaksanakan tugas mengurus kita semua, kan gitu teorinya. Nah, jadi sekarang saatnya kita sebetulnya bersama-sama menguatkan pemerintah sehingga pemerintah menjadi kuat, tidak grogi, tidak ragu-ragu, karena kita menguatkannya. Nah, bagian kita apa? Bagian kita mengurus apa-apa yang tidak diurus oleh pemerintah. Yaitu apa? Mendekatkan kita bersama dan sebagainya, gitulah, saling mengingatkan. Oleh karena itu gerakan berbasis RT RW itu yang ingin kita galang sekarang gitu. Sehingga nanti masalah-masalah yang semesta yang besar gitu biarlah ditangani oleh pemerintah. Hal yang paling sederhana, yang paling dekat dengan diri kita masing-masing, itu yang kita laksanakan. Oleh karena itu, kalau sekarang kita bekerja di RT RW gitu, berbasis RT RW, itu sebetulnya dalam pemikiran, pemahaman saya itu, kita tengah bekerja merawat akarnya gitu. Karena kan kita ingin menumbuhkan negara ini menjadi subur. Sedangkan kita tahu bahwa adagium desa adalah akar negara itu disepakati banyak orang yang memang begitu. Ya. Jadi desa itu seperti akar bagi sebuah pohon. Busuk akarnya,
pohon secantik apapun, sekuat apapun, secantik apapun bunganya itu akan tumbang. Jadi kalau desa busuk, negara runtuh. Nah, sedangkan satuan terkecil dari desa itu adalah RT RW itu. Nah, kalau kita menguatkan RT RW, bagian dari unsur pertahanan kita untuk menghadapi peperangan ini, saya kira kita mendapatkan dua hal. Pertama, memenangkannya, jadi memenangkan peperangan itu. Yang kedua, kekerabatan di antara kita menjadi erat. Jadi hubungan sosial kita menjadi erat, gitu ya. Dan kita memiliki hikmah dari musibah ini. Itu kan kata yang terpenting sebetulnya, memetik hikmah dari musibah ini. Teori-teori tentang bagaimana cara-cara, lalu kreativitas bagaimana menghangatkan kekerabatan, atau cara-cara bagaimana kita bekerja di masyarakat berbasis RT RW, saya kira sudah banyak yang diusulkan di sosial media kita. Misalnya saja kan sudah ada yang mengusulkan kita bikin satuan tugas yang bekerja di RT RW, bahkan langkahnya seperti apa dan sebagainya mungkin nanti bisa diurai oleh teman-teman yang lainnya gitu. Tapi saya ingin mengingatkan sebetulnya yang jangan kita lupa bahwa sekarang kita tengah memupuk pemahaman kita tentang peperangan ini menjadi kesadaran bahwa kita harus kuat ya, harus mempunyai pertahanan yang kuat karena kita tengah menghadapi musuh yang sebetulnya daya bunuhnya tinggi luar biasa. Tidak kelihatan, kita bingung menghadapinya. Kalau kita tidak menguatkan, saya kira setengahnya kita sudah kalah dalam perang itu. Jadi penting sekali gitu ya, masing-masing orang kemudian memberikan dirinya pada kebersamaan gitu. Sehingga kita sekarang tengah menguji sebetulnya, tengah menguji diri kita nih. Kan dalam teori-teori kebaikan gitu ya, dalam teori kebaikan itu selalu muncul kata-kata atau muncul adagium empati. Nah, sekarang kita tengah diuji sebetulnya empati kita menghadapi kebersamaan ini. Jadi ini ujian mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengkaji diri kita masing-masing gitu. Kemudian kita mengkonfirmasi seluruh teori itu, teori tentang kebaikan, teori tentang kebersamaan, tentang apapun juga kita uji sekarang dalam perbuatan kita, dalam kehidupan. Saya kira kita harus bicara sejauh itulah ya, karena kan yang biasanya yang berdiskusi seperti ini tuh sebetulnya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya leadership, dan orang-orang yang punya kemauan untuk peduli nanti akan kita sampaikan pada teman-teman kita, pada sahabat kita, atau pada masyarakat sekeliling kita. Karena kita ingin bicara sekarang, kita akan merawat akar kita, supaya musibah ini hilang, akar kita kuat, dan negara kita tumbuh. Sementara itu saya kira. Oke, sami-sami. Baik, Pak Ad, terima kasih untuk pemaparannya ya. Jadi tadi kita sudah dengar dari Pak Ad bahwa seharusnya yang kita lakukan saat ini adalah saling mendekatkan diri dan memperkuat orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya dibiarin aja pemerintah yang kerja, enggak, tapi kita juga mempunyai peranan untuk saling memperkuat dan saling mendekatkan diri lagi untuk mengatasi semua ini. Nah, sekarang setelah pemaparan dari Pak Ad, kita akan ke Kang Renza ya. Oke. Ya, halo. Oke, silahkan Kang Renza, mangga. Boleh share screen? Boleh, silakan. Oke. Udah kelihatan belum semuanya? Sudah. Yang lain bisa lihat? Bisa kayaknya. Oke. Baik. Terima kasih Teh Dini, terima kasih Abah Aad, terima kasih yang lain. Sebelumnya Sampurasun. Sampai. Semoga sehat selalu semuanya. Nah, di sini saya Renza Furqon yang memang sehari-hari di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana di ITB, sekaligus juga sedang membantu kegiatan di gugus tugas di BNPB di nasional. Jadi sedikit ingin saya paparkan bahwa pada masa ini kita sekarang berada pada masa ketidakpastian. Betul sekali kata Pak Ad bahwa
kita nggak tahu nih musuh kita ini yang datang dari arah mana, nanti juga akan menyebarnya kemana, dan sampai kapan. Nah, kadang-kadang kita justru malah bingung mau ngambil langkah seperti apa. Dan dengan ketidakpercayaan kita dengan orang-orang sekitar justru bisa membuat masalah ini semakin kompleks gitu. Apalagi sekarang isu yang sedang beredar adalah kepulangan TKI sekaligus juga masa mudik bagi para pekerja harian lepas. Jadi pekerja harian lepas itu yang ada di kota-kota besar, mereka didorong kembali ya. Jadi mereka sebenarnya bukan ingin kembali, tapi didorong kembali karena ketiadaan ekonomi akibat implikasi dari berbagai kebijakan pemerintah. Yang pertama social distancing, selanjutnya masuk ke dalam pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Jadi mereka akhirnya kembali ke masyarakat. Nah, ketika kembali ke masyarakat, mereka tentu akan pulang ke desanya, dan kita tidak tahu apa yang akan dibawa oleh para pekerja maupun TKI tersebut. TKI juga kembali ke Indonesia, mereka dipaksa oleh keadaan juga. Jadi di mana beberapa negara sudah menerapkan lockdown, termasuk negara tetangga kita, Malaysia, Filipina, dan Australia, mereka sudah menerapkan, dan akhirnya kembali, mereka mau nggak mau kembali, lebih enak hidup di kampung gitu bersama keluarga. Tapi ini justru bukan menjadi ketentraman, tapi justru menjadi pola resiko atau ancaman baru. Nah, di sini saya gambarkan dengan jelas kenapa perlu ada protokol atau perlu ada guidance untuk masyarakat sebelum kembali ke desa. Agar nantinya ketika masyarakat sampai ke desa tidak menularkan kita bilang virus yang dibawa ya, karena memang beberapa penelitian juga membuktikan bahwa virus corona kadang-kadang tidak bergejala atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, di sini ketika nanti kembali ke desa, bertemu dengan orang-orang tua di desa, cenderung dapat menularkan. Maka dari itu perlu ada protokol yang mungkin dibuat. Di sini saya mencoba mengusulkan ya salah satu protokol ini agar para TKI dan juga pekerja harian lepas memiliki maksudnya dia tidak menyebarkan virus corona. Yang pertama adalah dengan melakukan pendataan dan cek kesehatan ketika sampai ke desa. Selanjutnya isolasi mandiri maupun bersama di desa selama 14 hari. Nah, problem selanjutnya ketika mereka dinyatakan sembuh, mereka mungkin tidak tahu apa yang mau dilakukan di desa. Karena juga memang sumber penghasilannya bukan di desa gitu. Nah, akhirnya pemerintah juga harus memikirkan nih bagaimana memberikan bantuan yang produktif. Jadi kan ke depan ini akan ada namanya program jaring pengaman sosial atau social safety net yang katanya orang miskin baru akan dikasih 500.000. Terus juga akan dikasih kebutuhan pokok. Selanjutnya akan dikasih penurunan tarif listrik. Nah, program-program semacam ini justru jangan menjadikan masyarakat terbuai gitu ya, karena pemerintah juga tidak akan bisa bertahan nih, nggak tahu APBD atau APBN bisa bertahan sampai berapa lama, 5 bulan kah, 6 bulan, atau 4 bulan, karena rata-rata negara yang mengalami COVID, pertumbuhan ekonominya minus. Cuma Indonesia yang masih bertahan sekarang di 2%. Nah, jadi di sini kita perlu memikirkan penyaluran ke desa dengan setelah mereka dalam karantina, kita melakukan mapping skill dan keahlian. Nah, setelah mapping skill dan keahlian, kita lihat keahliannya di mana, namun penyalurannya lebih ke usaha produksi di desa. Jadi untuk bertani, berternak gitu ya, karena kedepannya kita akan kemungkinan prediksi ya, saya belum berani ngomong resmi, tapi akan kekurangan suplai pangan. Karena memang kebutuhan pangan kita masih sekitar 60-70% dari impor gitu, yang kita bisa tahan 30% di kita. Jadi pekerja-pekerja yang memang umurnya produktif ini bisa digunakan untuk untuk melakukan kegiatan produksi di desa. Karena dengan bertani dan beternak kita juga bisa tetap menerapkan social distancing,
Karena kan nggak ada ya petani yang berdekatan gitu ya sambil ngobrol gitu kan, nggak ada gitu ya. Nah itu bisa tetap diterapkan. Nah ini model-model ini sedang dipikirkan dan sedang diusahakan oleh pihak dari pemerintah pusat di BNPB. Oke. Oke, selanjutnya lagi, nah di sini secara resmi modelnya seperti ini yang dibuat, tapi secara sketch yang tadi saya bikin, nah ini akan nanti polanya akan seperti ini ke depannya. Nah selanjutnya selain di desa kita juga tentu punya masyarakat kota yang memang juga memiliki ancaman yang sama, bisa jadi TKI atau keluarganya TKW di luar negeri pulang dan kembali ke kota. Maka perlu ada protokol juga. Ini yang tadi protokol desanya. Ini kalau saya usulkan seperti ini gitu ya. Jadi di desa juga memiliki gugus tugas desa yang terdiri dari Forkopimda Desa, ada Babinsa, Babin Kamtibnas. Terus habis itu melakukan pendataan, screening kesehatan bagi penduduk yang datang, terus pengisian form dengan digital. Jadi dengan digital itu meminimalisasi kontak. Jadi kan kalau kita biasa ngisi form pakai tulisan, gitu, terus itu kan pasti butuh dekat gitu ya. Nah ini dengan digital dia meminimalisasi kontak, jadi hanya tinggal di-share link atau di-share tabletnya, dia tinggal mengisi sendiri. Terus kedua, ketika mempersiapkan tempat isolasi, baik bangunan sekolah, puskesmas, ruang balai desa, dan lain-lain untuk melakukan isolasi bersama. Namun, jika mereka tidak mau, ada pilihan untuk isolasi mandiri di rumahnya dengan syarat memiliki ruangan tertentu yang tertutup dan cukup untuk satu orang untuk melakukan isolasi, dan keluarga yang lain harus keluar dari rumah itu. Terus penetapan pusat data monitoring desa, terus menyusun program harian. Ketika diisolasi 14 hari, kalau nggak produktif juga sayang juga gitu. Jadi harus ada program-program yang jelas di desa selama 14 hari mau ngapain aja nih si masyarakat yang diisolasi, apa cuma makan, minum, tidur gitu kan, jadi tidak produktif juga gitu. Terus ada pelatihan skill, jadi selama isolasi itu bisa aja ada pelatihan secara online seperti ini, bagaimana memproduksi pertanian, peternakan, perikanan, sehingga mereka pas keluar tuh udah ada gambaran, oh kita ada ide ini nih, bersama mau bikin ini. Terus program keberlanjutannya di-link-kan dengan BUMDes. Di desa kan ada Badan Usaha Milik Desa, terus juga ada kelompok tani, dan kelompok-kelompok lainnya, Karang Taruna, dan lain-lain. Itu bisa di-link-kan ketika nanti para yang di karantina ini, TKI maupun pekerja harian, sudah dinyatakan sehat. Gitu. Dan lain-lain, pengsinkronisasian APBDes, dan juga bantuan dari pemerintah pusat, tadi yang insentif tadi jangan sampai memanjakan, tapi justru dibuat sebagai usaha produktif. Terus membuat SOP dan pembuatan jaringan sosial tingkat desa, jaringan pengaman sosial tingkat desa dengan sistem gotong royong. Nah, tadi Pak, unsur budaya ini menurut saya sangat penting dalam menghadapi musuh bersama ini ya. Yang sering kita lupa adalah budaya gotong royong yang kita miliki gitu. Jadi karena kita terbiasa hidup sehari-hari sendiri di sini, ketika kita berada dalam satu tujuan yang sama, musuhnya juga sama, tentu kita bisa lebih erat lagi dalam dalam rasa saling tolong menolong gitu antar tetangga dan masyarakat. Dan itu terus ini prosesnya tadi, dan mungkin itu. Nah, kalau untuk tingkat RT mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak RT dan Pak RW langsung ya. Nah, kalau saya mungkin hanya menjelaskan di yang tingkat desa karena menghadapi isu ini juga, dan saya juga mungkin kalau boleh menghimbau kepada Pak RT dan Pak RW juga nanti di daerah masing-masing untuk memperhatikan orang yang akan masuk baik ke daerah masing-masing, baik dari luar negeri maupun dari efek dari mudik yang akan terjadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang Reza. Hatur nuhun. Nah, tadi sudah ya dari pemaparan dari Kang Reza, ini jadi sudah mengusulkan beberapa usulan tadi dari tingkat desa. Nah, ini juga sangat bagus untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan usulannya bisa segera diterima ya Kang Reza ya, dan diimplementasikan ya. Betul, amin. Jadi sebuah program yang besar. Oke, amin. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut nih ke Bapak RT dan Bapak RW yang sudah bergabung. Kita ke Pak RW dulu ya. Pak RW-nya siapa tadi? Kang Iyal ya.
Oke, Kang Iyal sebentar. Oh, Kang Iyal RT. Oh, oke, Kang Ninuk dulu berarti ya. Kang Ninuk, bentar. Mana ini? Sebentar. Oke. Kita dengarkan pemaparan dari Kang Ninuk. Mangga, Kang Ninuk. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngepangken Abdi Muhammad Ganjaran Sari, kalau nama panggungnya mah Gagan Ninuk gitu. Ketua RW 11 dari Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul. Sebetulnya menjadi ketua RW di saat kondisi seperti ini adalah suatu hal yang sangat berat, itu saya harus akui, sangat berat gitu ya. Cuman kalau kita menyadari bahwa ini semua adalah sudah ditakdirkan, mungkin itu jadi sebuah motivasi untuk saya sendiri, bahwa kenapa saya harus jadi ketua RW justru di saat tersulit seperti ini. Artinya dengan kesadaran seperti itu pun saya jadi punya semangat bahwa mungkin Allah mempercayai saya menjadi seorang pemimpin di masa sesulit ini. Dan tadi dan tadi saya juga mendengar dari pemaparan Kang Aat, itu pun saya pakai gitu ya. Kadang-kadang saya karena kampung saya adalah disebut dengan kampung Sekewud, artinya memang sekampung itu suka bikin film. Saya suka berimajinasi bahwa memang sekarang adalah saatnya kita lagi berperang. Tapi pertanyaannya, kita mau jadi apa di saat perang seperti itu? Apakah kita mau mengambil peran sebagai rakyat biasa, atau mungkin hanya sebagai seorang pengungsi, atau mungkin sebagai seorang patriot yang mengangkat senjata, atau bisa jadi antek Belanda ya. Jadi dari situ aja juga beberapa hal yang bisa ikut memotivasi saya untuk bisa ikut tampil. Kebetulan juga ditakdirkan sebagai ketua RW. Nah, saya pikir dengan adanya kondisi ini tidak pernah ada satu negara pun atau siapapun yang akan siap dengan kondisi ini. Namun kalau untuk di Indonesia, saya pikir justru karena tatanan pemerintahan kita berjenjang, harusnya social distancing itu jauh lebih bisa diterapkan. Andai saja pemerintah dari atasnya sudah langsung bisa mengaktifasi aktivitas dari RW dan RT, karena RT juga adalah sebuah lingkup yang jauh skupnya lebih kecil lagi. Artinya untuk social distancing pun sebetulnya pintu-pintu rumah warga tuh udah harusnya bisa dikunci. Hanya saja mungkin karena ketidaksiapan kita juga jadi tidak punya landasan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diterapkan pada warga. Saya mengalami hal ini, disebut sebagai RW lebay lah, gitu ya. Disebut dengan RW panikan dan berlebihan. Padahal semata-mata saya ingin menyampaikan bahwa social distancing itu sangat-sangat perlu. Dan saya punya kemampuan untuk mengunci semua rumah warga dari mulai rumahnya. Hanya saja landasan hukum, landasan untuk berbuat itu tidak pernah ada dari atas, baik dari kecamatan atau kelurahan. Mungkin sebuah keterlambatan juga ya ketika ini mulai terjadi, social distancing udah memasuki minggu kedua, barulah semua landasan-landasan itu ada. Nah, apa yang telah saya terapkan di kampung saya di Cicadas ya, di RW 11 di Kampung Sekewud itu, yang pertama-tama saya lakukan adalah tetap mempertahankan atau tetap menjaga media komunikasi antara para pengurus dengan warganya. Karena mungkin itu yang paling penting menurut saya. Jangan sampai ada isu-isu, ada hoax, atau ada chaos, ataupun ketidaktenangan dari hati warga hanya karena jembatan komunikasi terputus. Maka yang pertama saya lakukan adalah mewajibkan seluruh ketua-ketua RT yang ada di lingkungan saya untuk membuat grup-grup RT yang grup WA-nya adalah warga-warganya sendiri. Alhamdulillah hampir seluruh warga di RW saya masuk ke dalam grup-grup RT tersebut.
Di situ menjadi media informasi apa yang akan kita lakukan, apa yang harus ditangani dan sebagainya. Termasuk juga tentang isu akan turunnya bantuan dana dari pemerintah. Di luar sana banyak RW-RW yang chaos karena pendataan, karena juklak dan juknisnya itu nggak jelas dari kelurahan. Tetapi alhamdulillah kita bisa kondusif karena memang informasi ada dari satu sumber, yaitu melalui grup-grup RT yang kita bentuk. Dan saya pikir ini sungguh luar biasa. Grup-grup RT itu media komunikasi, penyampai informasi yang bisa bikin semuanya jadi kondusif dan terarah. Saya juga ingin berbagi pengalaman, saya juga membentuk Satgas Siaga COVID-19 di RW saya dengan beberapa bentukan. Di antaranya ada juga media informasi itu khusus aja dia ngomong aja terus di corong masjid untuk terus mengingatkan, untuk terus menghimbau, karena corong masjid itu kencang banget ya untuk bisa didengar gitu. Dan yang ketiga, saya juga membentuk, lagi-lagi saya memanfaatkan grup WA dengan merekrut semua para perawat atau tenaga-tenaga medis yang kebetulan berdomisili di RW saya, ada juga yang kontrak dan sebagainya, itu sebagai media info sehat. Nah, kalau dilihat ini juga posko ketahanan pangan. Posko ketahanan pangan ini adalah menghimpun donatur-donatur yang ada untuk kemudian kita salurkan ke penerima-penerima warga yang notabene memang tidak tercantum sebagai warga data penerima bantuan dari pemerintah. Database-nya kita bisa ambil dari info para ketua RT, kemudian juga dari data mustahik DKM, penerima zakat, kemudian interview secara langsung. Karena memang lumbung ketahanan pangan warga ini minim sekali anggarannya, kita harus bisa tepat sasaran. Jadi untuk ketahanan pangan ini alhamdulillah baru berjalan 5 hari, tapi sudah bisa mengcover hampir 100 kepala keluarga di RW saya. Dan ini mendapat dukungan yang sangat antusias dari warga, karena memang tidak menjadi kecemburuan, karena memang semua informasi ada di data-data grup RT-RT itu. Nah, kemudian ada juga saya membentuk relawan-relawan pengamanan, jadi saya membuat sebuah call center langsung yang bisa diakses oleh warga. Karena di saat social distancing seperti ini juga tingkat kriminalitas terus terang naik. Karena jalan sepi, kemudian curanmon banyak, jadinya ada call center langsung yang bisa dihubungi. Jadi itu kenapa saya punya robot, karena memang kampung kita kampung film, saya punya banyak sekali peralatan di sana. Nah, tapi karena mengingat kondisi seperti ini, saya harus mengambil peran antagonis. Saya harus menjadi seorang ketua RW yang keras, yang galak, gitu. Terutama untuk memperingatkan orang-orang yang suka nongkrong, gitu. Saya benar-benar jadi maung lah untuk saat ini, dan saya menikmati itu. Kayaknya saya akan dipertahankan terus karakter maung itu. Oke, berarti itu tadi si robot yang nyingsiunan gitu, Kang. Ada nggak robotnya teh? Tadi udah ada gambarnya. Oke, ada lagi yang mau di-share, Kang? Yang lebih penting saya bilang dari semua yang saya paparkan itu tetap jaga media komunikasi dengan warga. Kemudian juga apa yang harus kita lakukan adalah warga harus mengawasi warga sendiri, termasuk diantaranya tentang warga pendatang, entah itu warga yang baru mudik atau warga yang baru bepergi atau datang dari luar kota. Di situ saya minta dengan sangat di grup-grup RT itu, tolong untuk warga yang mengetahui tetangganya baru datang, jangan sungkan-sungkan untuk melapor. Atau yang lebih baik dengan kesadaran sendiri segera melaporkan dirinya ke ketua RT. Nah, jadi saya pikir kita tidak bisa mengharapkan aparat ataupun pemerintah ataupun siapapun yang bisa peduli dengan kita kecuali kita sendiri yang bisa mandiri.
ketika prinsip warga mengawasi warga. Mungkin insya Allah itu bisa jauh lebih efektif. Bukan hanya untuk permasalahan warga pendatang, tapi info tentang tetangga yang memang tidak bisa makan, sudah tidak punya beras, itu pun wajib dilaporkan ke ketua RT-nya, dan itu akan masuk ke dalam data posko ketahanan pangan. Jadi sekali lagi di masa social distancing ini, hanya warga yang bisa mengawasi warga, hanya warga yang mempunyai peran aktif untuk memberikan info. Mungkin gitu aja Teh ya, Pak Us. Siap, Pak Us. Oke, Kang. Atur nuhun Kang Minu ya. Seru ya. Sampai bikin robot segala ini. Oke, jadi tadi seorang RW yang antagonis notifikasianku warga dengan cara membuat robot, mudah-mudahan robotnya bisa jadi tuh. Tapi tadi menarik juga ya, jadi memang yang ditekankan adalah sistem informasi jangan sampai ada informasi yang, karena kan selama ini yang menimbulkan kekacauan adalah sistem informasi yang tidak tersaring, jadi banyak sekali hoax, terus orang-orang semua mendadak jadi dokternya COVID gitu kan, semua paham tentang COVID gitu. Gimana caranya menyaring semua informasi ini agar informasi yang ada tidak simpang siur dengan yang hoax, tapi kita benar-benar menerima yang realnya. Kemudian bagaimana untuk gugus tugasnya juga berjalan dengan baik. Nah, oke, sebelum kita buka diskusinya, nanti ada satu lagi sekarang ya akan berbicara juga. Kalau ini beneran ketua RT. Betul ya Kang Iyal ya? Oke, sebentar. Kita munculkan Kang Iyal. Ini namanya bukan Kang Iyal, soalnya di sini, jadi saya rada kebingungan. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke. Enggak Kang Iyal. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya saya Iyal, ketua RT di Antapani Kidul, di Kelurahan Antapani Kidul, di RT 06 RW 10. Oke. Nah, sebetulnya hampir semua udah dipaparkan oleh Abah Aat, oleh Kang Renza, Kang Minuk. Mungkin saya mau sampaikan sedikit pemaparan dari saya tadi, mulai yang dari Abah Aat itu kalau saya rangkum dengan kita gairahkan lagi budaya-budaya kita ya untuk menghadapi kondisi-kondisi sekarang yang ya mungkin kondisi sekarang belum terlihat memburuk. Harapan kita semua ini juga jangan sampai memburuk, tapi mungkin kita harus tetap berjaga-jaga. Kalau kondisi ini memburuk, harapan saya itu kita udah siap, dalam artian untuk menjaga kemungkinan yang tadi dipaparkan oleh Kang Minuk itu semua tuh kayaknya mungkin aja terjadi. Yang pasti tingkat kejahatan meningkat. Pemaparan saya sedikit untuk tadi input dari Abah Aat, perihal budaya yang bisa kita gerakkan lagi nih. Mungkin kita nggak bisa berharap dari program bantuan sosial dari pemerintah provinsi, pusat, ataupun dari kota madya atau dari kabupaten. Kita bisa gairahkan lagi nih budaya-budaya kita yang memang jiwa orang Indonesia ini kan saling menolong. Mungkin ada yang namanya kalau di tempat saya itu beras perelek. Beras perelek ini nilainya sebetulnya kecil banget. Tapi ini udah berjalan di lingkungan RT saya, di lingkungan RW saya, selain berharap dari bantuan-bantuan sosial yang tadi saya sebutkan, seperti ketahanan pangan yang sudah dicoba oleh Kang Ninuk sebagai ketua RW, itu saya terinspirasi banget. Mungkin juga RW-RW yang lain semoga bisa membuat yang tadi lembaga ketahanan pangan untuk RW-nya, biar lebih mudah
warganya mengakses kebutuhan-kebutuhan yang memang dirasakan sangat penting dan bisa memilih siapa sih yang paling diprioritaskan untuk bisa mendapatkan itu semua. Gitu. Nah, kalau di saya, di lingkungan RT saya, ada yang namanya beras perelek itu. Beras perelek itu biasanya rutin sebelum kejadian wabah COVID-19 ini, kita tuh udah jalan. Setiap warga itu ya seikhlasnya, seridonya itu ya kurang lebih setengah liter, 1 liter, atau setengah kilo, 1 kilo beras yang ada di rumahnya itu disumbangkan. Untuk siapa? Untuk waktu itu sih hanya untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan, atau mungkin ada lagi warga yang benar-benar sangat membutuhkan. Karena memang di lingkungan saya ini, ya maaf bukannya dia sombong atau apa, untuk yang membutuhkan secara finansial itu boleh dibilang sedikit kurang. Tapi dengan kondisi yang sekarang akan muncul, tadi yang seperti disampaikan Kang Nin, mungkin baru akibat dari wabah COVID-19 ini. Nah, ini yang harus kita antisipasi dari sekarang. Harapan memang mudah-mudahan sih yang terburuk tidak terjadi, tapi kita sama-sama lah. Kalaupun yang terburuk terjadi, apa yang harus kita mulai? Yang kita mulai itu adalah dari orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat itu siapa? Tetangga, kiri kanan, depan belakang. Siapa yang mampu dalam artian bisa memberikan rezeki lebihnya untuk orang-orang yang membutuhkan, mungkin bukan untuk lingkungan di RT atau RW-nya saja. Kalau memang ada terkumpul kuantitasnya semakin banyak, mungkin itu bisa membantu yang di lingkungan di luarnya. Siapa? Misalnya di RW sebelah. RW sebelah itu membutuhkan. Kita sudah siap. Tadi ada yang namanya Lembaga Ketahanan Pangan yang Kang Ninuk buat. Itu salah satu mungkin organisasi yang sangat-sangat berperan di di lingkungan terdekat kita semua ini. Siapa yang perlu? Yang perlu itu pasti nanti banyak kalau yang terburuk terjadi. Ya saya juga nggak menutup kemungkinan. Mungkin salah satunya saya, gitu kan. Tapi dengan kondisi yang sekarang sudah kita pikirkan, kita siapkan. Tadi Kang Renza bilang apalagi ada SOP-nya, semua segala macam. Kayaknya itu nanti pemberdayaan warga. Misalnya 14 hari jangan diem aja makan tidur, gendut aja. Nah, kalau gendut nggak apa-apa. Kalau ngabisin makanan kan repot. Nah, menurut saya sekarang kita siapkan, selain dari program bantuan sosial pemerintah yang rencananya akan turun, nilainya tadi sudah disebutkan sekitar Rp500.000, dan itu warga yang terpilih sudah ada, nama-nama sudah masuk ke kelurahan. Itu mungkin yang ininya baru kelihatan, baru segitu, tapi kita antisipasi tadi yang kata Kang Ninuk, kemungkinan akan muncul orang-orang miskin baru. Siapa ya? Nah, kita belum tahu. Sekarang untuk yang tercepat ini adalah kita mengumpulkan kekompakan warga dulu aja. Kekompakan warga harus kompak menghadapi ini semua. Resikonya apa? Resikonya juga nanti akan warga yang merasakan ketidaknyamanan tinggal di lingkungannya. Biar tidak terjadi ketidaknyamanan, yuk sama-sama kita buat budaya-budaya yang pernah orang-orang tua kita lakukan dulu atau gimana, yaitu kompak, saling tolong-menolong. Ya, saya akan memberdayakan lagi, lebih giat lagi, lebih sering lagi, lebih rutin lagi, yang namanya beras perelek. Apakah nanti itu isinya beras, apakah itu nanti isinya mie instan, apakah itu nanti isinya uang, saya nggak tahu. Tapi dengan wabah COVID-19 ini, atau yang terburuk ada bencana alam, force major yang lain gitu ya, yang menurut saya
memang kita harus langsung bisa memberikan ke siapa? Ke orang terdekat. Orang terdekat siapa? Yaitu tetangga, kiri kanan, depan belakang. Oke, pembahasannya tadi cukup menarik. Jadi memang ya saya pahami tadi ada mengenai beras perelek, ini juga cukup menarik. Sebetulnya itu juga sama dengan salah satu budaya kita, yaitu yang gotong royong tersebut. Karena saya jauh ini penasaran sebetulnya untuk beras perelek ini apakah di setiap RW atau di setiap RT melaksanakan atau tidak? Karena ini kalau misalkan di setiap RT digalakkan, sepertinya ini akan sangat memudahkan. Jadi kita tunggu Kang Iyal untuk kembali bergabung. Sementara ini saya pengen coba menggali lagi nih ke Kang Aat ya. Kang Aat penasaran nih, kemarin kan kita udah bahas mengenai gotong royong, balik lagi ke gotong royong. Ya. Kemudian tadi yang Kang Aat bilang bahwa ini gerakan budaya yang memang perlu dilaksanakan kembali dan semua orang harus terlibat. Nah, masalahnya untuk membangun kesadaran ini Kang gimana? Karena buat saat ini sih sepertinya cukup sulit untuk membangun kesadaran masyarakat di tengah masyarakat yang saling mementingkan diri sendiri ya Kang ya. Kebanyakan sekarang gitu, tidak percaya dengan tetangga, tidak percaya dengan orang lain, jadi saling menyelamatkan diri sendiri. Untuk menggiatkan kembali budaya gotong royong ini, sebaiknya apa yang dilakukan Kang Aat? Iya, terima kasih. Tadi hebat tuh yang dilakukan Kang Nino, Kang Iyal gitu ya, sudah sebetulnya sudah membangunkan lagi budaya yang kita punya gitu dan kita terapkan di masa kini dengan lokalitas kita hari ini gitu. Seperti beras perelek tadi itu memang budaya kita sejak dulu itu. Gotong royong. Jadi dulu itu setiap rumah kalau nyangu seliter misalnya ambil segenggam, simpan di bumbung gitu. Itu untuk kalau nanti kita nggak punya beras atau tetangga tidak punya beras gitu. Sehingga kalau itu dilakukan gitu ya, seperti yang kemarin, indah sekali kalau kita mengatakan begini pada tetangga kita, kamu jangan khawatir, ada saya tetanggamu. Itu kan keren banget. Nah itu budaya kita dulu itu. Tapi saya ingin mengatakan begini sebetulnya. Nah apa yang dilakukan oleh Kang Nino, Kang Iyal gitu ya, itu sebetulnya harus dijadikan semacam kesepakatan nantinya gitu. Dan kita akan mengubah tradisi baru. Tradisi apa? Tradisi gotong royong yang sebetulnya tradisi kita sejak dulu itu. Kang Nino tadi mengatakan tepat betul. Sekarang jadi RW di masa seperti ini sulit luar biasa dan saya menjalankan itu. Kang, itu namanya kehormatan. Jadi Tuhan memilih kita untuk mendapat kehormatan itu. Namun di masa damai mah alah tenang-tenang saja kemudian RW jalan-jalan masih masalah administratif. Ya, gitu. Dan sekarang kan harus jadi panglima sesungguhnya gitu. Jadi panglima sesungguhnya yang ada di akar negara itu gitu. Itu penting banget gitu. Itu hebat. Jadi kalau ketangguhan RT RW itu bisa terbentuk kan ini bisa diduplikasi. Sehingga nanti seperti ginilah. Kalau panglima tentara misalnya, dia harus membangun sebuah divisi yang kuat. Misalnya Pangdam 3 Siliwangi harus membuat divisi Siliwangi itu kuat gitu. Panglima itu tidak kerja sekonyong-konyong kerja di divisi. Dia kerja di regu, di satuan paling kecil. Regunya diperkuat gitu ya. Regunya terlatih, regunya hebat. Karena regu-regu yang hebat akan membentuk otomatis menjadi peleton yang kuat. Peleton yang kuat nanti akan membentuk kompi yang kuat. Kompi yang kuat akan menjadi batalion yang kuat, maka divisi itu kuat gitu. Sama seperti gini, RT RW kuat, otomatis nanti kelurahannya kuat, kecamatannya kuat, kota madianya kuat, provinsinya kuat. Nah itulah sebetulnya sistematika kerja pemerintahan yang sekarang kita bekerja di akar. Lalu agar kita saling menguatkan apa? Nggak ada teorinya. Sok bagaimana teorinya agar kita empati? Nggak ada. Itu mah datang dari diri kita pribadi ya. Adapun caranya mah ada. Caranya apa? Jadikanlah karakter-karakter baik itu menjadi keterampilan, menjadi skill. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat metode untuk melatihnya. Kan kayak gini misalnya. Sabar, cuma sabar sama karakter hesek. Enggak, bisa dilatih. Kan puasa nih Ramadan nanti kan itu melatih kesabaran. Salah satu manfaat puasa itu, salah satu tujuan puasa itu kan melatih kesabaran, melatih keikhlasan. Urusannya hanya kita dengan Tuhan, melatih diri kita gitu. Nah jadi teori-teori tentang kebaikan itu sekarang saatnya diuji untuk diubah menjadi keterampilan. Keterampilannya seperti apa? Yang tadi dilakukan oleh Kang
Inuk, oleh Kang Iyal, itulah keterampilan. Kan gini, setiap orang itu adalah pemimpin, setiap orang adalah khalifah digariskan oleh Tuhan. Nah sekarang diuji nih leadership-nya. Jadi nggak bisa lagi kita bekerja kumah PRT, nggak, orang per orang harus bergerak. Ini saatnya mungkin. Makanya ini tuh jadi momentum yang baik untuk menguji kita. Abdi mah kumaha sadadaya lah, kumaha palurah nggak. Saat sekarang dalam situasi gini kita bergerak gitu. Nah jadi kata kuncinya saya kira betul tadi, saling merawat. Tidak hanya saling merawat, tapi saling merawat gitu. Sehingga nanti itu tadi, hei tetangga, jangan khawatir, kamu tidak mungkin nggak makan, ada saya di sini. Kan begitu, kalau setiap orang sudah bisa mengatakan begitu, hidup menjadi indah. Dan saya kira itulah esensi dari kemanusiaan kita tuh itu gitu ya. Jadi bagaimana mengubah, jadi misalnya tadi Kang Nino memfungsikan masjid menjadi media untuk komunikasi. Bagus sekali. Supaya setiap warga itu terjalin komunikasinya. Nah, selama ini ada semacam kekeliruan ya dalam tanda petik dari terminologi komunikasi. Karena kalau program pemerintah biasanya disosialisasikan katanya. Biasanya sosialisasi itu sepihak. Peraturan dan sebagainya diumumkan, beres aja. Sudah tersosialisasikan. Padahal yang perlu itu dikomunikasikan. Karena dikomunikasikan itu harus ada feedback. Seperti Kang Ninuk sampaikan tadi, dikomunikasikan terus sambil dicek. Tersampaikan tidak pada masyarakat, feedbacknya seperti apa. Nah, kalau hanya disosialisasikan, tidak kita cek komunikasinya, yang terjadi seperti sekarang. Penjelasan tentang bahayanya COVID dan sebagainya, saya kira cukup pisan. Cukup sekali, di mana pun ada. Tapi itu terkomunikasikan tidak? Saya kira tidak semua terkomunikasikan. Karena masyarakat, seperti kita lihat sekarang, banyak yang nggak paham tentang itu. Gitu. Nah, jadi selain masalah-masalah teknis, ya, menyiapkan APD, membangun ketahanan pangan, dan sebagainya, ada hal yang non-teknis, yaitu apa? Agar ini terjadi komunikasi yang baik antar warga, pemerintah menyampaikan segala sesuatu itu tidak hanya tersosialisasikan saja, tapi terkomunikasikan, dicek betul tuh, dicek betul. Nah, kemudian Kang Nino, saya seneng banget tuh menguji leadership-nya menjadi pemimpin supaya masyarakatnya paham gitu. Cara mana yang harus dipilih? Ya cara itu. Karena apa? Yang paling paham tentang lingkungannya, lingkungan RW Kang Nino itu Kang Nino. Makanya caranya itu akan berbeda-beda sesuai dengan ekosistemnya, dengan lingkungannya. Nah, itu yang menjadikan sekarang sekonyong-konyong kabupaten, kota, gubernur, pusat gitu ya, agak gagap. Karena apa? Walaupun bagaimana nggak akan mungkin gubernur tahu masalah se-Jawa Barat, nggak mungkin lah. Atau wali kota tahu permasalahan sekotanya, kabupaten, bupati, sekabupaten, enggak. Dia harus mendapat informasi yang sangat jernih, sangat memadai dari satuan yang paling kecil, yaitu dari RT RW-nya. Baru kemudian kalau itu terjadi, kita bisa memetakan masalah yang sebenarnya, yang dalam bahasa saya yang tadi di depan tuh, kita bisa menyusun strategi yang paling jitu menghadapi musibah ini gitu. Itu ini dua contoh yang baik gitu ya, yang bekerja di RT, kemudian bekerja di lingkup RW gitu. Kalau ini menjadi model, dan ini harus kita kuatkan terus nih, harus kita kuatkan terus gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan kan, dalam peperangan yang enggak ada preseden sebelumnya, maka inisiatif, artinya kan kreativitas, inisiatif dari setiap orang sesederhana apapun harus dilaksanakan. Nggak bisa nunggu pemerintah gini-gini, pemerintah mah gini. Saya ingin mengatakan gini ya, ini terakhir nih. Seperti kita bicarakan minggu lalu, pemerintah itu mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan berdaya kalau tidak dibantu masyarakat. Karena kan gini, satuan tugas khusus sudah dibentuk nih di provinsi, lengkap luar biasa, melibatkan seluruh kepala dinas, gitu ya, melibatkan seluruh dinas PAD-nya, kemudian melibatkan LSM, melibatkan tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu sudah ada tuh, SOP-nya sudah ada. Tapi gubernur misalnya Kang Emil masih mengisyaratkan kan, ayo kita laksanakan juga gerakan masyarakat 1, ajak 2, dan seterusnya gitu. Itu kan apa? Artinya masyarakat itu tolonglah, karena pemerintah tidak berdaya. Karena kan nggak akan mungkin bilang gini,
pemerintah nggak berdaya, cik atau bantuan. Nggak bisa ngomong langsung togmol kalau kata orang Sunda. Kita harus menangkap isyarat itu, dan itu sebetulnya yang harus kita dari perspektif budaya kita harus gitu, harus tajam lah melihat itu gitu ya, harus tajam. Sehingga ini musibah, tapi kita akan terus mencari hikmahnya gitu. Karena kalau musibah ini kemudian kita tidak memetik hikmah dari musibah itu, langkah malangnya kita. Malang betul gitu. Malang. Elehnya itu telak lah gitu, kalah telak. Tapi kalau kita bisa memetik hikmah, kita bisa memenangkannya dengan paripurna. Dan saya kira kultur kita, kultur Indonesia lebih dahsyat ketimbang kultur manapun sebetulnya. Karena kita punya itu tadi, gotong royong. Sejak dari dulu gotong royong. Yang sekarang sering diterjemahkan menjadi kerja budaya. Di sini saatnya, seperti minggu lalu saya katakan, di sini saatnya sekarang kita menunjukkan pada dunia, kita bisa melawan ini dengan cara kita. Sehingga nanti contoh-contohnya itu enggak contoh di Cina, contoh di Korea, contoh di Jepang, dimanapun enggak. Contohnya kita gali dari potensi kita. Gitu. Kang Ninuk tadi itu kan bagusnya coba? Dia menggali semua potensi yang ada di wilayahnya. Sehingga masjid kalau sekarang tidak boleh dianjurkan tidak sholat berjamaah misalnya. Tapi kan ada toa masjid tuh yang bisa kedengaran kemana-mana. Dipakai media untuk komunikasi. Kan itu memanfaatkan potensi. Dan semua RT itu punya potensinya. Selemah apapun. Nanti kita saling subsidi silang dengan RT-RT lain yang kuat. Itu ada yang lagi yang mengaturnya lah. Nanti berjenjang terus ke atas. Gitu. Saya kira itu keren tuh. Oke. Tip hatur nuhun Kang Aat. Jadi ini tadi yang pasti apapun itu tidak cukup hanya disosialisasikan saja, tapi tetap harus dikomunikasikan. Ya, Oke. Sebelum saya balik ke Kang Iyal, ini saya penasaran nih, kebetulan ada yang bergabung sama kita, jarang-jarang nih gabung sama kita. Tadi ada bahasan yang cukup menarik. Halo Mang Kimung, apa kabar Mang Kimung? Ya, Kimung. Pak At langsung menyambut tuh. Kimung. Nah, Mang Kimung penasaran nih. Tadi kan Pak At bilang bahwa karakter yang baik itu harus dijadikan keterampilan yang bisa diasah. Tadi salah satunya adalah sabar. Nah, kalau di Karining nih, Mang Kimung, mengasah kesabaran gimana nih? Saya pengen tahu. Teori Kimung tuh, teori Kimung keren tuh sih. Teorinya tuh, pengen tahu tuh. Bagaimana Mang Kimung, silakan. Ya, oke. Sampurasun, Kak Sadayana. Sampai. Atur nuhun. Ya, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak RT, kepada Pak RW semuanya. Wah, keren banget. Selamat berjuang, selamat bertugas. Semoga semua menjadi barokah, semoga sehat-sehat selalu dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Saya juga di rumah tidak punya pilihan lain sekarang selain nurut aja ke apa yang dihimbau oleh Pak RT dan Pak RW di rumah. Saya di Cijerah. Jadi kemarin sempat lockdown, sempat ditutup semua akses jalan ke komplek, tapi ya gimana lagi ya, nggak tiap hari gitu seperti itu, berarti memang ada sesuatu yang serius yang memang harus kita sikapi bersama-sama, dan pada akhirnya yang harus kami lakukan adalah mendukung dan bersama-sama ikut ambil bagian dari apa yang sudah dihimbau oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi pemuda Karang Taruna jaga di portal-portal itu ibu-ibu ngirimin makanan, Pak. Jadi asik lah gitu, jadi semakin dekat gitu antara warga satu dengan warga yang lainnya. Mungkin itu satuan-satuan yang paling kecil saya merasakan langsung bagaimana semuanya dijalankan dengan sepenuh hati, semuanya dijalankan dengan kesadaran yang penuh gitu, dan gimana caranya biar pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali normal lagi gitu. Dan ya ada banyak hal gitu akhirnya yang terutama tadi betul seperti kata Pak At, munculnya lagi kesadaran untuk kembali ke akar kehidupan kita dalam bermasyarakat,
dalam kehidupan sosial dan juga dalam menyikapi kebutuhan kita pribadi gitu pada akhirnya. Mungkin yang ingin saya share juga di sini itu satuan-satuan kecil lain yang berada di luar RT RW. Nggak tahu ini BMH mau bahas lagi di sesi-sesi selanjutnya. Tapi saya mungkin di kesempatan sekarang ingin berbagi beberapa satuan kecil lain yang mungkin setaraf dengan RT dan RW tapi ada di lingkup lain. Mungkin grup-grup WhatsApp apa yang dilakukan oleh skup RT dan RW ini juga ternyata dilakukan juga di grup-grup WhatsApp alumni SMP saya gitu. Kemudian di grup WhatsApp alumni SMA, di grup WhatsApp alumni kuliah gitu. Ternyata semuanya juga melakukan hal yang sama, melakukan upaya-upaya yang dilakukan secara real oleh RT dan RW. Mungkin kalau RT dan RW itu konkret gitu ya, langsung kelihatan. Tapi kalau itu lebih ke WhatsApp, mereka karena kan rumahnya juga pada jauh, tapi kita saling menggalang dana, kita saling bikin berbagai hal yang sekiranya bisa membantu orang lain gitu. Kemudian pengalaman yang lainnya itu saya bekerja di biro konsultan brand di salah satu brand konsultan, dan core bisnisnya adalah event organizer dan media, pengelolaan media, dan kantor saya kena imbas yang sangat besar gitu dengan virus ini, di cancel, di pending sampai nggak tahu sampai kapan gitu. Kemungkinan besar semua baru bisa mereda itu sekitar Agustus, dan pulihnya nggak tahu sampai kapan. Dan tidak ada pilihan lain buat kami para pekerja event di Bandung selain bersatu dan bagaimana caranya ini semua cepat berakhir gitu. Kita bikin satu komunitas namanya Penggiat Event Bandung, PEB. Itu dari mulai soundman, kemudian kru, kemudian event organizer, kemudian pokoknya semua yang terlibat ke dalam event organizer di Bandung saling berkumpul dan melakukan pergerakan. Kita mengumpulkan hand sanitizer, kemudian strong acid, kemudian juga disinfektan. Kita melakukan penyemprotan disinfektan di sarana-sarana publik dan banyak hal gitu. Dan kesininya juga kemudian lebih banyak menggalang dana untuk disumbangkan sebagai biaya pembuatan APD di rumah sakit, karena kemarin kita dengar rumah sakit di Bandung kesulitan atau kekurangan APD. Jadinya kita coba menggalang dana dan menyumbangkan dana itu ke pengadaan APD. Kemudian di ranah musik metal, terutama karena saya basically adalah metalhead, di ranah musik metal ada banyak sekali sel pergerakan yang paling berhubungan dengan sel pergerakan Ujung Berung Rebels itu Indonesia Death Metal, karena Indonesia Death Metal itu salah satu sel pergerakan termuda yang didirikan bersama oleh Ujung Berung Rebels dan kota-kota lain di Indonesia. Kita mencoba menggalang dana untuk disumbangkan ke berbagai aktivitas yang memang secara real mendukung bagaimana kita menghandle ini semua gitu. Kemarin itu kalau tidak salah ada sejumlah uang lumayan besar yang berhasil kita kumpulkan dan kita sumbangkan. Kemudian dari teman-teman yang lain ada Manjasad Foundation, Manjasad dan kawan-kawan yang lain di Garut, di Bandung, itu mah Republik Gaban aja, Republik Garut Bandung. Itu saling bersatu untuk kita disumbang bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer yang kemudian kita sumbangkan langsung ke orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang tidak
tidak bisa bekerja di rumah, memang harus keluar rumah untuk bekerja, kita coba menyediakan berbagai hal yang sekiranya memang bisa bisa nu penting bisa weh gitu pokoknya gitu ya. Kita juga belum terlalu paham mengenai prosedur, tapi begitu banyak informasi berkaitan dengan prosedural ini yang kemudian kita olah dan kita terapkan seaman mungkin gitu. Oke. Untuk karinding sih sebetulnya karinding dengan metal memang tidak terlalu jauh ya, karinding sama metal mah eta keneh gitu. Jadi ya kita terus bergerak dan kuncinya memang kalau untuk masyarakat ya Pak RT dan Pak RW itu menjadi ujung tombak utama yang kita turuti gitu akhirnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak RT dan Pak RW, juga kepada BMH. Atur nuhun. Atur nuhun Mang Gimung. Oke, terima kasih sharingnya Mang Gimung ya. Dan makasih sudah bergabung dengan kita. Oke, nah jadi sebetulnya memang pada akhirnya semua bergerak, bukan hanya satu lapisan saja, tapi semua masyarakat juga di sini ikut bergerak ya Mang Gimung ya. Oke, kemudian yang tadi saya masih penasaran nih sama Kang Iyal nih, Kang Iyal. Tadi sempat terputus mengenai yang beras perelek ya. Dan satu lagi sebagai ketua yang pernah membubarkan lapangan futsal ya, yang lagi main futsal dibubarin ya. Coba ceritain dong gimana ceritanya. Ya oke. Sebetulnya tadi satu dulu ya yang masalah beras perelek itu kan tadi Abah Aat udah bilang itu budaya gotong royong kita, budaya orang Sunda mungkin ya, dan budaya orang Indonesia pada umumnya. Beras perelek ini dalam kondisi sekarang ini menghadapi wabah COVID-19 ini, saya rasa bisa lebih digiatkan rutinitasnya, terus tadi kesadaran, rasa empati, mungkin bukan untuk warganya aja, bisa membantu yang lebih dekat lagi, mungkin RW sebelahnya perlu. Nah, kita sudah siapkan itu. Kalau biasanya sih sebelum terjadi wabah ini, beras perek itu kalau dari lingkungan RW kita tuh kebagiannya tuh hampir dibilang nggak kerasa banget gitu ya. 1,5 bulan sekali satu rumah memberikan berasnya. 1,5 bulan sekali tuh baru kebagian jatah menyerahkan beras, nggak banyak lagi berasnya. Paling 0,5 kilo, paling banyak itu 1 kilo lah. 1 kilo sekarang beras itu hitungannya Rp10.000 sampai dengan Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilonya. Sebetulnya dikit banget kalau dihitung, di breakdown, dibagi 1,5 bulan bagi 14.000 dibagi 1,5 bulan. Nah ini akan kita lebih seringkan lagi untuk nguriling ke lingkungan, ke rumah-rumah untuk ngetok beras pereleknya. Ya, itu namanya beras perelek, tapi mungkin isinya nanti bisa mie instan, bisa gula, bisa apa, dan sembako-sembako yang lainnya. Kita cemplungin aja semua ke situ. Nah, terus saya mau sharing juga, mungkin sebelum wabah ini makin mengerikan seperti sekarang, kita nggak boleh kumpul-kumpul lebih dari 5 orang gitu. Saya itu kemarin ada kejadian di lingkungan RT saya itu ada, sebetulnya di RT saya ini cukup menarik, ada gereja, ada lapangan futsal. Yang gereja ini alhamdulillah sebelum ada itu mereka sudah tidak melakukan kegiatan ibadah di hari Minggu. Itu gereja nggak tutup, mungkin ya pendeta bisa melakukan dengan cara yang lain, bisa menyampaikan ke jamaatnya. Ya, saya pikir hari itu saya nggak usah datang ke gereja, tapi ternyata udah duluan. Nah, yang lebih mengagetkan, pada saat pukul 10 malam itu, saya diberitahu warga, Pak, itu ada yang main futsal. Wah, saya cuma kepikir pas saya itu baru baca maklumat Kapolri. Ada poin 3 di situ. Poin 3 itu tidak boleh berkumpul untuk kegiatan olahraga. Nah,
ada sedikit rasa emosi. Ini kan yang main futsal ini bukan anak SD atau anak SMP lah. Yang main futsal ini anak-anak yang sudah secara pendidikan harus sudah tahu gitu. Apa? Ya kan sekarang media informasi itu kan banyak banget. Pas saya datengin mereka asik aja main futsal. Saking emosinya, saya teriak-teriak tuh di lapangan bubarin mereka. Saya udah nggak mikir lagi 50-60 orang yang ada di situ. Mungkin kalau dia juga kebawa emosi ya mungkin selesai lah urusan saya nggak duduk di sini kali. Nah, waktu saya bubarin itu mungkin malam itu selesai saya bikin. Ternyata paginya saya ada seorang pengacara datang ke saya, ada sedikit tuntutan katanya ini melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mengusir tamu-tamunya yang sedang bermain futsal. Saya nggak tanggapin, nggak lama kemudian sekitar setelah habis zuhur ada polisi dari Polsek Antapani jemput saya lagi. Kayak keren banget gitu ya gue dijemput polisi kayak di film-film nih. Ternyata Pak itu adalah yang bikin laporan, Bapak ada kena pasal undang-undang KUHP 335 perbuatan tidak menyenangkan, Bapak sebaiknya datang ke Polsek Antapani. Oh ya udah, bukannya nantangin tapi saya pengen masalah cepat selesai, cepat beres. Akhirnya saya datang ke sana. Alhamdulillah sebetulnya pegangan hukum saya itu payungnya cuma satu waktu itu, maklumat Kapolri. Saya tunjukin kondisi ini mungkin waktu itu belum ada kelanjutan pemerintah makin keras, makin kencang untuk membubarkan kerumunan massa. Akhirnya memang alhamdulillah damai gitu. Damai itu saya minta satu tidak ada lagi kegiatan futsal karena kegiatan futsal itu terus terang selain dalam kondisi wabah ini itu di lingkungan RT saya sangat mengganggu. Banyak anak-anak yang pakai motor, suaranya ini warga saya, oh ya, ini saya sampaikan lagi, warga saya secara demografi kebetulan sih banyaknya pensiunan, usia di atas 55 tahun. Nah, ini tadi balik lagi ke Satgas untuk COVID-19 ini, sebetulnya kita sudah mulai jalankan. Yang paling cepat itu adalah tetangga kiri kanan, depan belakang, berarti satu jalan itu harus ada koordinator. Koordinatornya siapa? Mungkin yang termuda, yang paling sehat, yang dianggap paling energik, itu yang kita jadikan koordinator. Misalnya, tolong cekin ya, itu yang Ibu Sinaga di situ kan sendirian, kasihan tuh, coba. Nah itu kontrol dari warga itu juga jalan. Ya, kalau yang lain-lainnya mungkin tadi Kang Ninuk itu udah kasih input banyak banget dan saya akan coba lagi saya sampaikan ke Pak RW di lingkungan saya. Mudah-mudahan tadi kata Abah Aat bisa berlaku secara resmi dan Indonesia ini bisa dijadikan proyek. Kalau contohnya jangan Cina, contohnya jangan Itali, tapi contohnya adalah Indonesia. Dengan apa? Tadi budaya gotong royong. Betul nggak, Pak? Oke, peace. Ya. Jadi ini sebetulnya yang tadi sudah di-share oleh Kang Nino, kemudian Kang Renza dan Kang Ya maupun Pak Aat. Ini semuanya sangat menarik. Jangan sampai tadi sih saya ingin menggarisbawahi yang usulan yang Kang Renza ajukan ya, karena kemarin sempat membaca berita ada salah satu lulusan ajang pencarian bakat yang pulang kampung itu disambut bahkan sampai puluhan orang yang berkumpul gitu. Itu sepertinya memang usulan Kang Renza ini harus segera realisasikan agar tidak terjadi lagi hal seperti itu gitu. Pada saat kita harus social distancing ini karena baru lulus dari ajang pencarian bakat kemudian pulang dan disambut, ini sepertinya cukup fatal ya. Oke, nah karena ini waktunya terbatas sekali, sebenarnya masih ingin sharing lebih banyak, cuman ini sudah hampir habis waktunya. Jadi kalau bisa saya simpulkan,
akan saya simpulkan saja bahwa selama pandemi ini berlangsung, seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun perpanjangan tangan pemerintah, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Kembali memunculkan kesadaran dalam masyarakat, dalam bersosialisasi, kembali saling menguatkan dan saling merawat. Jadi seperti yang Kang Aat bilang, mari kita saling merawat dari lingkungan terdekat dulu, baik itu keluarga. Setelah dari keluarga, coba ke tetangga sebelah kiri kanan atau depan belakang, kemudian nanti apabila memang wilayah lain juga membutuhkan, kita bisa juga bantu share. Jadi silahkan tadi keterampilan berbuat baiknya dasar kembali, karena ini bisa dijadikan keterampilan. Kemudian komunikasi tadi seperti yang Kang Ninuk sampaikan, bahwa komunikasi ini penting, harus tersampaikan. Jangan sampai hanya berhenti di sosialisasi, karena kebanyakan sekarang ini hanya berhenti di sosialisasi, tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga lapisan masyarakat yang paling terakhir ini tidak sampai informasinya, sehingga menimbulkan kesimpang siuran informasi yang ada. Seperti bisa dicontohkan tadi seperti yang sudah Kang Ninuk lakukan ya, membuat WhatsApp grup, setiap RT ada, jadi semua sumbernya hanya dari satu sumber yang memang bisa dipercaya. Jadi ini juga bisa meminimalisir hoax yang masuk. Kemudian ini juga tadi ada Kang Gary ya, tadi Kang Gary juga memberikan usulannya, yaitu di sini gotong royong sudah hampir punah. Padahal ini local wisdom kita. Galakan kembali gotong royong diawali dari RT RW. Kebetulan tadi Pak RT dan Pak RW yang hadir di sini sudah melaksanakannya ya. Kemudian kedua, dalam kondisi luar biasa seperti sekarang ini, masyarakat jangan dihimbau katanya, tapi harus dipaksa. Gotong royong konsep juga bisa diaktifkan dari masjid-masjid atau dari tempat ibadah yang lainnya ya. Jadi memang betul sekali bagaimana cara kita membangkitkan kembali kesadaran akan budaya kita yang sudah hampir hilang karena berbagai kecemasan, berbagai ketika masyarakat mulai egois, ini coba kita kembalikan lagi ke kesadaran dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi. Oke, jadi mari kita sama-sama berdamai dengan COVID-19 ini, bukan melawan, tapi kita berdamai, karena kalau melawan, perangnya akan selesai-selesai. Kita coba berdamai bagaimana menghadapi semuanya. Yakin pasti bisa melalui ini semua. Baik, kawan-kawan, sepertinya untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami share. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bermanfaat untuk semua. Kemudian jangan lupa minggu depan ada lagi. Stay healthy, stay safe, di rumah aja, tapi bukan berarti nggak produktif. Di rumah aja bisa tetap produktif, salah satunya dengan menyimak selalu ngobrol santai sekarang. Diharapkan teman-teman yang sudah gabung hari ini minggu depan gabung lagi ya. Oke, baiklah. Siap. Saya Diri Nurdianti pamit. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.